Saudara Wali Kota Cilegon, Banten memenuhi panggilan Kementerian Agama soal penolakan pembangunan gereja. Apa hukumnya dengan Islam bagi orang yang dengan kuasanya memberi izin untuk berdirinya tempat ibadah bagi umat agama lain seperti gereja? Sampai mati dia dapat dosa jariah. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Video yang barusan kalian lihat itu sebenarnya adalah video Ustadz Abdul Somad beberapa tahun yang lalu, tapi kembali muncul ke permukaan dan kembali menjadi perbincangan di media sosial karena dianggap sebagai bentuk justifikasi atas pelarangan pembangunan gereja. Di sini saya tidak akan membahasnya dari perspektif hukum Islam karena itu adalah wilayah para pemuka agama. Tapi di sini saya akan membahasnya dari perspektif lain. Ada dua poin di sini yang ingin saya sampaikan. Pertama begini. Kemerdekaan rakyat Indonesia ini tidak hanya diperjuangkan oleh orang-orang Islam, tetapi juga diperjuangkan oleh orang-orang non-Muslim. Begitu juga kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya diperjuangkan oleh orang-orang Jawa, tetapi juga diperjuangkan oleh orang-orang di luar Jawa, baik Sunda, Batak, dan lain sebagainya. Maka hasil dari kemerdekaan, buah dari kemerdekaan tidak seharusnya hanya dirasakan oleh orang-orang Islam, tetapi juga bisa dirasakan oleh semua anak bangsa. Maka bagi saya sangat ironi ketika kemerdekaan sudah diraih oleh bangsa Indonesia, tiba-tiba buah dari kemerdekaan hanya seolah-olah hanya ingin dinikmati oleh umat Islam, sementara yang lain seolah-olah tidak berhak menikmati itu. Adalah bagian dari kemerdekaan, yaitu kebebasan di dalam menjalankan agamanya masing-masing. Dan kebebasan menjalankan agamanya masing-masing ini tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi juga berlaku bagi semua penganut agama. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Poin yang kedua begini. Apa yang dilakukan oleh umat Islam terhadap non-Muslim itu adalah gambaran dari apa yang akan dilakukan oleh non-Muslim terhadap Islam. Taruhlah begini. Jika umat Islam toleran terhadap non-Muslim, maka demikian juga non-Muslim akan toleran terhadap umat Islam. Taruhlah sebagai contoh adalah Jawa dan Papua. Di Papua itu Muslim sebagai minoritas, sementara non-Muslim adalah yang mayoritas. Sebaliknya di Jawa, Muslim sebagai mayoritas, sementara non-Muslim sebagai minoritas. Jika umat Islam di Jawa misalnya tidak mempersulit pembangunan gereja, maka sebaliknya juga orang-orang Islam yang ada di Papua tidak akan dipersulit juga oleh orang-orang non-Muslim yang ada di sana. Karena apa yang dilakukan oleh umat Islam yang ada di Jawa itu adalah gambaran dari apa yang akan dilakukan oleh non-Muslim terhadap Islam yang ada di Papua. Dua hal ini sebenarnya sangat penting untuk diperhatikan supaya tidak ada konflik horizontal antar penganut agama.